Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Heri Prabowo. Ketika teman-teman biasa klik link ini, biasanya memang akan menemukan saya covering lagu-lagu dari band-band yang cukup uh, memiliki pengaruh untuk saya sih. Kali ini kita akan coba tahap atau topik yang berbeda. Biasanya juga nggak, biar teman-teman juga nggak bosan nih. Jadi kita akan ngebahas terkait brand, salah satu brand yang sudah sangat terkenal di dunia dan salah satu ikonik dari band yang cukup saya sukai hingga saat ini, walaupun bandnya udah bubar, tapi duo duo band ini atau yang sudah pecah kongsi juga dari grup Oasis, Liam Gallagher dan Noel Gallagher tetap setia menggunakan brand Adidas. Oke, sebelum kita bahas detail tentang terkait Adidas ini, yang mau kita bahas adalah sejarahnya dulu nih guys. Oke, ada istilah gini soalnya, kalau nggak tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita coba telaah lebih detail atau lebih dalam terkait dengan Adidas ini dulu ya. Oke, langsung aja. Untuk brand Adidas ini pertama kali didirikan di tahun 1920 tuh di Jerman guys, oleh dua bersaudara Adolf Dassler dan Rudolf Dassler. Nah, sebelum akhirnya nanti mereka terkenal dengan sneakersnya mereka. Sebelum sampai tahapan itu, mereka tuh buat create sesuatu sampai akhirnya mereka mendirikan Dassler Brothers OGH di tahun 1924, yang udah pasti nantinya akan menjadi salah satu brand yang kita ketahui, Adidas. Oke, mereka mulai mengembangkan produknya ini di tahun 1927. Mereka akhirnya berhasil merancang sepatu khusus untuk berbagai keperluan olahraga. Jadi, tanpa disengaja, ini sebenarnya mereka udah mengarah ke segmen olahraga. Yang paling membuat mereka sedikit mulai dikenal adalah ketika mereka di tahun 1928, saat itu ada Olimpiade Amsterdam, mereka membagikan sepatunya ini secara gratis. Jadi kayak ngebagi-bagiin sepatunya ini guys, biar dipakai sama atlet-atlet Olimpiade di saat itu. Kenapa? Nah, ini bisa menjadi salah satu branding biar produk kita tuh dikenal dan orang percaya bahwa produk kita ini memang berkualitas. Nah, yang paling penting adalah di sini ketika kita sudah membuat produk, pastikan kualitasnya baik. Kualitas baik itu bukan dijalani atau tercipta atau teruji tanpa waktu. Ya harus ada waktu, harus ada inovasi juga. Jadi kalau misalkan kita ngebuat produk, ya harus dari sisi kualitasnya juga dan konsistensi kita terkait produk kita. Mau dikembanginnya ke arah mana. Seperti itu. Nah, Adidas udah pasti dong yang terkenal dengan logo stripnya itu. Sama, jadi kalau ngomongin Adidas ini sebenarnya ada beberapa bentuk logo, mulai dari strip 3, terus juga lambang yang kalau di parodiinnya nih, kalau di di sinetron preman pensiun, daun singkong 3. Jadi istilah untuk ngegambarin brand dari si Adidas ini. Oke, lanjut ya. Nah, berdasarkan dari komitmen tersebut, cikal bakal di tahun 28 itu baru berdampak positif di tahun 36 ketika Olimpiade Berlin. Nah, saat itu yang memakai atau menggunakan sepatu Adidas ini adalah Jesse Owen. Dari situlah mulai terkenalnya atau mulai dikenal brand Adidas ini. Nah, oke, sorry, agak sedikit revisi. Sebelum tahun di
di tahun 36 mereka ini belum pakai nama Adidas. Jadi masih pakai nama tadi Dassler. Oke, lanjut ya. Nah, setelah kemajuan itu dimulai di tahun 36, brand mereka mulai dikenal, ternyata ada nih perbedaan prinsip atau perbedaan sudut pandang antara si duo Dassler ini. Sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah di tahun 1948 dan akhirnya si Adolf ini yang akhirnya menggunakan nama Adidas sebagai brandnya. Oke, itu tuh sebenarnya gampang sih. Kalau kita ambil Adolf Dassler. Adolf itu panggilannya Eddie. Jadi Dassler itu dipanggil dari konsonannya si Das. Jadi akhirnya keluarlah nama Adidas. Oke, lalu si saudaranya ini akhirnya juga tetap karena memang udah bisnisnya terkait dengan olahraga dan sepatu, dan finally mereka atau si Rudolf ini ngebuat brand yang namanya Puma. Nah, yang paling penting adalah ketika di tahun 1971 brand mereka Adidas ini digunakan oleh Muhammad Ali dan Joe Frazier sebagai ikon olahraga tinju pada saat itu. Ya udah pasti dia menggunakan produk Adidas. Jadi ternyata bukan cuma bisa buat lari, bisa buat main bola, tapi juga bisa untuk main tinju, guys. Nah, hal ini terjadi di tahun 1972, itu lebih dahsyat lagi, guys. Dari total 1.490 atlet, 1.164 itu menggunakan merek Adidas untuk sarana mereka di Olimpiade kala itu. Nah, seperti biasa, hidup itu nggak selalu naik turun. Pasti ada fase itu kan, udah naik ntar turun lagi, udah naik ntar turun lagi. Nah, inilah fasenya dimana kesuksesan mereka itu mulai agak mulai meredup nih di tahun 80-an ketika brand Nike udah mulai masuk. Nah, tetapi inilah hebatnya dari sisi branding atau dari sisi marketingnya kita, atau dari sisi marketingnya Adidas. Nggak mau kalah nih, udah mulai redup, ada saingan. Akhirnya mereka berkoordinasi atau bekerja sama dengan salah satu grup rapper terkenal yang ada di New York, itu namanya Run DMC. Nah, Run DMC ini membuat lagu yang judulnya Adidas. Dari situ mulai naik lagi nih. Jadi sekarang kalau kita berbicara tentang branding, 3 brand besar yang selalu tarik-tarikan itu adalah Nike, Puma, dan Adidas. Ya pasti di situ juga ada Reebok dan lain-lain, tapi maksudnya adalah 3 brand ini tuh selalu punya cara tersendiri untuk support atau mengenalkan produknya ke luar. Oke, berbicara tentang logo, apa sih logo itu? Kenapa sih mereka ngebuat logonya seperti itu? Sebenarnya filosofinya itu sederhana. Jadi si Rudolf Dassler ini juga sebenarnya pengen ngebuat melambangkan kinerja atletik yang luar biasa gitu. Kalau dari yang 3 garis itu dengan tantangan yang akan datang. Lalu warna hitam dari logo Adidas juga sebagai motif inspirasi kepada kaum muda yang saat itu terlibat dalam olahraga dan kegiatan atletik. Dan juga logo yang tercipta itu dari si apa ya? Saya bisa bilangnya daun singkong 3. Oh enggak ya, terlalu ini ya. Itu istilah lokalnya. Tapi kalau misalkan kita lihat logo Adidas yang 3 strip itu sebenarnya cuman pengen ngebuat bahwa semangat kita itu sebagai anak muda itu harus bisa ngebangkitin. Harus bawa semangat baru nih guys. Jadi jangan sampai udah jadi anak muda tetapi nggak produktif. Oke. Nah, lalu kenapa mereka ngebuat brand yang namanya salah satu brand dari Adidas itu mengeluarkan produk yang namanya Adidas Stan Smith. Itu tadi karena untuk mengulang kejayaan di masa itu. Dan Stan Smith sendiri sebagai salah satu bentuk penghormatan untuk si Adidas ini untuk lebih berkembang. Salah satu yang ngebentuk atau salah satu penghormatan dari Adidas untuk si Stan Smith dalam bentuk sepatu. Oke, mungkin sejarah singkatnya seperti itu. Jadi sebenarnya dari brand itu atau dari logo itu sangat mempengaruhi. Oke, satu hal. Kadang-kadang nih kita nggak perlu nyebutin merek, tapi gambarin aja logonya. Contoh strip 3. Everyone knows kalau misalkan itu Adidas. Terus kalau kita ngomongin centrang, everyone knows kalau itu logonya dari Nike. Reebok dan lain-lain juga sama. Jadi mereka mempunyai logo atau lambang tuh sebagai bagian dari branding mereka biar diketahui oleh halayak
atau publik yang nantinya atau mungkin akan menjadi customer-nya mereka. Dan saya salah satunya yang tergila-gila sama produknya Adidas. Mulai dari Stan Smith, Superstar, dan lain-lain. Jadi, kadang-kadang dari hal sederhana tersebut, kita bisa menjadi salah satu yang terinfluence atau terpengaruh biar bisa menjadi atau tertular semangatnya. Maka dari itu, pesan dari saya terkait branding ini adalah ketika Anda sudah mulai menentukan produk atau menentukan sesuatu brand yang akan kalian kembangkan, pastikan dua hal. Yang pertama adalah logonya atau brandnya itu harus gampang diingat. Mungkin tidak bisa dalam waktu singkat. Even sekelas Adidas saja sampai berganti-ganti logo itu bisa sampai 4 kali. Tapi ya itu tadi, itu bagian dari strateginya mereka untuk mengembangkan brand mereka. Yang paling penting adalah ketika kita udah memilih untuk oke, saya pengen pakai logo gini nih biar gampang dikenal. Yakinin, pastiin, dan harus bener-bener fokus. Jadi jangan udah bikin gini nih, ntar galau lagi pengen bikin begini. Ya sebenarnya itu nggak ada masalah juga, yang penting nanti ketemu pola akhirnya itu logo atau brand yang mau kita buat itu seperti apa. Nah, finally, tetap berkarya, apapun itu, karena orang yang akan menghargai kalian adalah ketika kalian mulai menghargai karya kalian sendiri. Sekian dari saya, Heri Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.